Baik, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bunga dan diskonto majemuk. Nah, nama kelompok kami adalah yang pertama Ade Karin Agri Lebur Tarigan, yang kedua Alika Hayati, yang ketiga Amelia Tauro, yang keempat Atasya Rahma, kelima Bayu Pratama, yang keenam Carla Cahyana Boru Sebaya, yang ketujuh Elfrieda Natalia sebagai pembawa acara presentasi. Nah, mata kuliah yang kami bawa adalah matematika keuangan, yang dimana dosen pengampu kami adalah Rofidatul Hikmat Tanjung, SMKOM. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian bunga majemuk. Pengertian bunga majemuk ini dijelaskan oleh saudari kami, Carla Sebaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan anggapan pokok uang pada awal suatu periode. Setelah periode pertama selalu bertambah akibat peroleh bunga pada periode sebelumnya, sehingga sering disebut dengan istilah bunga berbunga atau bunga plus bunga. Seperti orang nasabah tabungan pada bank dengan setoran awal 1 juta dan yang diberikan bunga majemuk 10% per periode. Perhitungan majemuk seperti ini. Jelasinnya gimana? Uang pokoknya 1 juta. Bunga periode 10% kali 1 juta sama dengan 100.000. Nilai akumulasinya 1.100.000. Yang kedua 1.100.000. Bunga per periodenya 10% dikali 1.100.000 sama dengan 110. Nilai akumulasinya 1.210. Nilai pokok akhir periode yang ketiga itu pokok uangnya 1.210. Bunga per periode 10% dikali 1.210 sama dengan 121. Nilai akumulasinya 1.331. Yang keempat, pokok uangnya 1.331. Bunga per periodenya 10% dikali 1.331 sama dengan 131. Nilai akumulasinya 1.464.100. Yang kelima, pokok uang 1.464.100. Bunga per periodenya 10% kali 1.464.100 sama dengan 146.410. Nilai akumulasinya 1.610.510. Itu pembungaan. Mana ada pembungaan? Ulang. Oke, berpulang ya. Baik, selanjutnya Kau pun dari po. Sorry. Oke, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Yang pertama, mencari nilai suku bunga per periode konversi. Rumusnya I sama dengan JM per N. Yang kedua, mencari jumlah periode selama jangka waktu pembungaan. Rumusnya N sama dengan M kali P. Keterangan penulisan formula menghitung beberapa variabel dalam bunga majemuk. P sama dengan pokok uang mula-mula atau nilai sekarang.
atau nilai diskonto. S sama dengan nilai akhir atau nilai akumulasi. M sama dengan banyak periode bunga dalam satu tahun. N sama dengan jumlah periode bunga. JM sama dengan suku bunga nominal per tahun. Yang terakhir, I sama dengan suku bunga per periode konversi. Oke, baik selanjutnya. Oke, baik. Ini Oke, baik. Ini tentang penjelasan bunga majemuk dan nilai akhir. Bunga majemuk dan nilai akhir dijelaskan oleh Pina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk dan nilai akhir, yang dimana perhitungan bunga dan nilai akhir dilanjutkan sampai akhir periode Vn. Maka nilai akhir atau nilai akumulasi S dari pokok uang mula-mula sebesar P pada suku bunga majemuk periode adalah dengan menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N, seperti yang ada di tabel berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pula mengenai contoh soalnya. Kanaya membuka rekening tabungan pada suatu bank dengan menyetor 2 juta rupiah pada suku bunga 15% yang dimajemukkan secara bulanan atau J12 sama dengan 15%. Maka pertanyaannya yaitu, hitunglah A, nilai rekening tabungannya pada akhir 2 tahun, berapa bunga majemuk atas tabungan tersebut, dan B, berapa nilai rekening tabungannya pada akhir 3 tahun, dan berapa bunga majemuk atas tabungan tersebut untuk 1 tahun terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian yang A, yaitu diketahui P sama dengan 2 juta rupiah, yang dimana P itu adalah nilai pokok uang. Dan I itu adalah JM, yang dimana JM-nya adalah 15% dan didesimalkan menjadi 0,15, dibagi M-nya 12 karena dimajemukkan secara bulanan. Karena 1 tahun adalah 12 bulan, maka M sama dengan 12. Maka hasil dari 0,15 dibagi 12 itu adalah 0,0125. Yang ditanya kita misalkan I1 untuk nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun. Maka rumusnya yang tadi adalah S sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Kita masukkan P sama dengan 2 juta rupiah dikali 1 ditambah I-nya adalah 0,0125 pangkat N, N-nya adalah 24. Maka hasil dari 2 juta dikali 1 tambah 0,0125 pangkat 24 adalah 2.694.702,11. Itu adalah hasil dari nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun. Dan berapa bunga majemuk atas tabungan tersebut? Maka rumusnya yaitu adalah nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun dikurangi dengan jumlah tabungan pokok tadi. Maka nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun adalah 2.694.702,11 dikurangi oleh tabungan pokoknya 2 juta rupiah. Maka hasil dari I1 atau hasil dari berapa bunga majemuk itu adalah 694.702,11. Yang selanjutnya adalah B, berapa nilai rekening tabungan pada akhir 3 tahun dan berapa bunga majemuk atas tabungan tersebut untuk 1 tahun terakhir. Maka diketahui P adalah 2 juta seperti yang tadi, I-nya adalah 0,0125 dan N-nya adalah 12 kali 3. Mengapa dikali 3? Karena di pertanyaan yang B itu berapa nilai rekening tabungan pada akhir 3 tahun, maka 12 dikali 3 sama dengan 36. Lanjut menggunakan rumus yang sama yaitu S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N, yang dimana P-nya adalah 2 juta dikali 1 ditambah 0,0125 dipangkatkan N-nya yaitu 36. Maka hasilnya adalah 3.127.887,64.
Itu adalah hasil dari nilai rekening tabungan pada akhir 3 tahun. Dan selanjutnya adalah bunga majemuk atas tabungan tersebut untuk 1 tahun terakhir. Yaitu rumusnya I2 sama dengan nilai rekening tabungan pada akhir 3 tahun dikurangi dengan nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun. Yang mana sudah diketahui tadi nilai rekening tabungan pada akhir 3 tahun yaitu 3.127.887,64 dikurangi oleh nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun, di mana jawaban yang A tadi adalah 2.694.702,11. Maka hasil dari I2 atau hasil dari bunga majemuk atas tabungan 1 tahun terakhir yaitu berjumlah 433.185,53. Baik, untuk contoh soal yang kedua dan penjelasan rumus yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Ade Kerin. Yaitu S sama dengan P1 ditambah I pangkat N. Oleh karena itu, I sama dengan JM per M atau N sama dengan M kali T dan dapat kita tulis menjadi S sama dengan P1 ditambah JM per M dipangkatkan menjadi pangkat M kali T. Dan dalam untuk menghitung fungsi logaritma dengan bahasa logaritma natural E, basis E dirumuskan dalam bentuk limit sebagai berikut. E sama dengan limit E tak terhingga 1 ditambah 1 per N pangkat N. Berdasarkan bentuk limit ini, dengan mengubah JM per M menjadi JM per M sama dengan 1 per M per JM. Serta dengan prinsip persamaan bahwa M per JM dikali JM kali T sama dengan M dikali T. Maka kalau kita jabarkan menjadi S sama dengan M 1 tambah 1 per M per JM pangkat M per JM pangkat JM dikali T. Atau S sama dengan P dikali E pangkat JM dikali T. Dan rumus utamanya itu adalah S sama dengan P dikali E pangkat JM dikali T. Contoh soalnya, Mel. Oke, untuk menjelaskan lebih jelasnya lagi, saya akan membawakan satu soal. Doding menginvestasikan 5 juta pada suatu lembaga keuangan yang mengenakan suku bunga majemuk kontinu 12% per tahun selama 18 bulan. Hitung nilai akhir investasi tersebut pada saat jatuh tempo. Diketahui P-nya adalah 5 juta, JM-nya 0,12 karena 12% itu adalah 0,12. T karena 18 bulan menjadi 18 per 12. Ditanya adalah S. S sama dengan P dikali E pangkat JM dikali T. S sama dengan 5 juta dikali E pangkat JM-nya sudah diketahui yaitu 0,12 dikali T-nya yaitu 18 per 12. Jadi, S sama dengan 5.986.086,82. Dan nilai akhir investasi tersebut pada saat jatuh tempo adalah 5.986.086,82. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya, saya akan teman saya selanjutnya valensi bunga efektif dan sebagai J adalah di majemuk
penggunaan jumlah bunga nominal J. Pada suku bunga J, Rp 1 tahun akan akumulasi tambah J. M 1 tahun akan akumulasi 1 ditambah M per M pangkat M atau 1 ditambah I pangkat M. Apabila suku bunga J adalah ekuivalen dengan suku bunga JM, maka 1 ditambah J sama dengan 1 ditambah I pangkat M. Yaitu J sama dengan 1 ditambah I pangkat M tambah 1. Yang dimana JM adalah suku bunga nominal per tahun dan M adalah banyak periode bunga dalam 1 tahun. Selanjutnya, contoh soal akan dibawakan oleh teman saya Amelia. Sebagai contoh soal, hitunglah suku bunga efektif yang ekuivalen dengan A, J2 sama dengan 15%, B, J12 sama dengan 18%, C, J365 sama dengan 12%. Penyelesaian yang pertama, yang A, J sama dengan 1 tambah 0,15 per 2 dipangkat 2 dikurang 1. J sama dengan 1 ditambah 0,075 pangkat 2 dikurang 1. Itu sama dengan 1,15625 kurang 9. Sama dengan 0,155625 yang dimana kalau apabila diubah menjadi persen akan menjadi 15,56%. Penyelesaian yang kedua B, J sama dengan 1 ditambah 0,12 per 365 dipangkat 365 dikurang 1. Yang mana hasilnya itu 1,127474606 dikurang 1. Sama dengan 0,127474606 yang dimana apabila diubah menjadi persen akan menjadi 12,75%. C, penyelesaian yang ketiga yaitu C, J sama dengan 1 ditambah 0,18 per 12 dipangkatkan 12 dikurang 1. 1 ditambah 0,015 pangkat 12 kurang 1. Yang dimana hasilnya 1,195618171 dikurang 1 sama dengan 0,195618171 apabila diubah menjadi persen akan menjadi 19,56%. Baik, selanjutnya adalah materinya dibawakan oleh saya, Elfrida, ekuivalensi suku bunga nominal majemuk dengan suku bunga sederhana. Suatu suku bunga majemuk adalah ekuivalen dengan suku bunga sederhana jika kedua suku bunga tersebut menghasilkan nilai akumulasi dari sejumlah uang yang sama pada akhir suatu periode tertentu. Yang pertama, tentukan suku bunga sederhana yang ekuivalen dengan A, J2 sama dengan 14% jika uang diinvestasikan selama 1 tahun. Kedua, J12 sama dengan 13,5% jika uang diinvestasikan selama 2 tahun. Yang ketiga adalah J565 12% jika uang diinvestasikan selama 2 tahun. Penyelesaiannya yang pertama adalah dalam 1 tahun akan menghasilkan nilai akumulasi sebesar 1 tambah R. Pada suku bunga majemuk J2 sama dengan 14% Rp1, maka menghasilkan sebesar 1 tambah 0,07 pangkat 2. Jika suku bunga sederhana R adalah ekuivalen dengan suku bunga J2 sama dengan 14%, maka 1 tambah R sama dengan 1 tambah 0,07 pangkat 2 menghasilkan 1 tambah R sama dengan 1,1449. R atau R sama dengan 0,149 atau dipersenkan menjadi 14,49%. Dan yang kedua adalah dalam 2 tahun menghasilkan nilai akumulasi sebesar 1 tambah 2R atau J12 sama dengan 13,5% Rp1 yang menghasilkan nilai akumulasi sebesar 1 tambah 0,135 bagi 12 pangkat 24 atau 1 tambah 0,01125 pangkat
atau menghasilkan 1 tambah 2R sama dengan 1,3079912226. 2R menghasilkan 0,3079912226, maka R sama dengan 0,153995613 atau menghasilkan dalam bentuk persen 15,4%. Nah, yang ketiga adalah tentang dalam 3 tahun atau yang disebut dengan 1 tambah 3R, yang dimana J565 adalah 12%, yang akan menghasilkan nilai akumulasi 1 tambah 0,12 per 365 pangkat 1095, yang dimana menghasilkan 1 tambah 3R sama dengan 1,432,445,77, di mana 3R sama dengan 0,433,244,577, di mana R menghasilkan 0,144, 41, 48, 59, dan diubah menjadi ke sebuah persen 14,4%. Nah, demikianlah dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, Kami meminta maaf. Terima kasih.